Kemudian adab yang berikutnya, wala tabul qa'iman illa an daruratin. Janganlah kamu kencing dalam kondisi berdiri kecuali darurat. Ya, usahakan kalau kencing, kita kencing itu usahakan jongkok. Jongkok, tidak berdiri tapi jongkok. Kenapa? Karena kalau kita berdiri itu pantulan air kencing kita itu lebih kuat karena kan jatuh dari tempat yang lebih tinggi. Jadi ketika ke lantai itu nanti mantulnya lebih kuat sehingga kemungkinan nyiprat ke kitanya itu lebih besar. Makanya di sini dikatakan kalau kencing usahakan apa? Tidak berdiri tapi apa? Jongkok. Posisinya jongkok. Dan itu merupakan atau kencing dalam kondisi jongkok itu merupakan kondisi yang paling banyak dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Sampai-sampai Aisyah istri beliau itu mengatakan, man haddatsakum anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman fala tusaddiquh. Kalau ada orang menceritakan kepada kalian wahai para sahabat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah kencing dalam kondisi berdiri, maka jangan dipercaya. Artinya Nabi itu nggak pernah kencing berdiri menurut Aisyah radhiyallahu anha. Nggak pernah Aisyah niku melihat Nabi SAW kencing apa berdiri, kencingnya duduk atau jongkok. Makanya lebih baik kita usahakan kita kencing dalam keadaan apa? Jongkok, tidak berdiri. Tapi hukumnya kencing berdiri itu tidak haram, hanya sampai derajat makruh. Derajat makruh. Makruh karahiyatut tanzih. Makruh yang karahiyatut tanzih, bukan karahiyatut tahrim. Jadi seandainya seorang kencing berdiri, ya itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi kalau dia meninggalkan, dia kencingnya jongkok, itu lebih utama dan mendapatkan pahala. Paham nggih? Jadi kalau kita kencing dalam kondisi jongkok itu berpahala dan itu lebih utama. Tapi semisal satu kondisi, semisal satu saat kita kencing berdiri, maka hukumnya makruh, tidak berdosa juga. Karena hanya makruh karahiyatut tanzih. Beda kalau nanti karahiyatut tahrim, makruh tahrim, nah itu berdosa. Tapi levelnya di bawah haram. Tapi kalau karahiyatut tanzih itu makruh yang lebih dekat kepada mubah. Makanya dikatakan di situ tidak berdosa. Jadi tidak sampai haram ya. Kencing berdiri ini tidak sampai apa derajat haram. Makruh. Sebab Nabi SAW ternyata pernah di riwayat lain itu pernah kencing dalam kondisi berdiri. Jadi ada seorang sahabat yang bercerita menemani Nabi SAW ke sebuah tempat kepada sebuah kaum. Kemudian Nabi itu sampai ke fantaha ila sibatoti kaumin. Nabi itu sampai ke tempat sibato. Sibato itu masbalah. Masbalah itu kalau bahasa kita sekarang tempat sampah. Jadi Nabi itu sampai ke tempat sampah suatu desa. Kemudian beliau itu fabala qaiman, kemudian Nabi itu kencing berdiri. Beliau ternyata pernah kencing berdiri. Walaupun istrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau Sayyidah Aisyah itu setahu beliau Nabi itu tidak pernah kencing berdiri. Tapi ternyata di riwayat lain menunjukkan Nabi itu pernah kencing berdiri. Nah dari dua riwayat ini disimpulkan oleh para ulama hukumnya makruh. Hukumnya makruh kencing berdiri itu. Sebagai bentuk kompromi, dikompromikan hadis ini dengan hadis itu, dikompromikan, kesimpulannya kencing berdiri itu hukumnya apa? Makruh. Tidak haram tapi makruh. Sebisa mungkin ditinggalkan
Kalau kita tinggalkan, kita akan mendapatkan pahala. Ya. Jadi makruh itu sesuatu yang kalau ditinggalkan mendapatkan apa? Pahala. Tapi kalau dilakukan tidak mendapatkan apa? Dosa. Bedanya dengan haram. Kalau haram apa? Kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau dilakukan mendapatkan apa? Dosa. Itu haram. Kalau makruh tadi, kalau dilakukan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Saya buka di beberapa kitab dan juga referensi yang ada, ya para ulama mengatakan seperti itu. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, "Falihadza qala al-ulama", oleh karena ini para ulama menyatakan yukrahu al-baulu qa'iman, dimakruhkan untuk kencing dalam kondisi berdiri, illa li udhrin, kecuali ada alasan. Ya, ketika kita punya alasan atau ada hajat, kita punya alasan atau hajat, atau memang kondisi menuntut kita kencingnya berdiri, maka dalam kondisi itu tidak lagi makruh, tapi mubah, boleh. Semisal nggak ada tempat untuk jongkok, nggak bisa jongkok. Saya mengalami di beberapa tempat ya, pas naik kendaraan terutama, naik kereta api itu sulit, jongkok sulit. Dan pernah di pesawat juga saya ngalami itu, agak sulit untuk jongkok, posisinya berdiri akhirnya kencingnya, karena waktu itu kloset WC-nya itu klosetnya itu kloset duduk, jadi nggak di bawah Pak. Otomatis kalau kencing dimasukkan ke situ kan nggak mungkin jongkok, maka saya lakukan waktu itu berdiri. Saya lupa di pesawat Bapak ya, kayaknya di pesawat Saudi Arabia Airlines waktu ke Mekah itu. Di beberapa kereta api juga kalau pas klosetnya itu posisinya apa? Posisinya itu kloset tinggi, itu nggak susah untuk kencing dalam kondisi kita jongkok, nggak bisa. Maka seperti ini apa? Diperbolehkan karena kondisi menuntut kita untuk kencingnya apa? Kencingnya untuk berdiri. Jadi monggo aja kalau memang menuntut itu tidak masalah. Saya baca di penjelasan para ulama, katanya kencing berdiri itu bisa sebagai obat. Obat sebagian orang yang kena penyakit sulb, tulang punggung ya. Wallahu ta'ala alam itu penyakitnya apa ya. Pokoknya penyakit tulang yang kena tulang punggung itu salah satu pengobatannya kencingnya berdiri. Begitu menurut penuturan sebagian ulama. Di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan begitu. Jadi ada kemungkinan Nabi waktu itu kencing berdiri di tempat pembuangan sampah kaum itu mungkin sebabnya karena beliau terkena penyakit di punggungnya dan cara pengobatannya dengan kencing berdiri. Wallahu ta'ala alam. Benar tidaknya dari sisi medis saya sendiri belum mengecek, tapi itu keterangan saja dari para ulama. Bisa dipahami ya? Jadi untuk kencing berdiri hukumnya apa? Makruh atau haram? Makruh, tidak sampai haram. Tapi sebisa mungkin kita meninggalkannya. Kita tinggalkan agar kita mendapatkan fadilah sunnah Nabi dan mendapatkan pahala dari hal tersebut.